Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Isani dengan NPM 212153027 dari kelas A, Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari ujian tengah semester saya pada mata kuliah landasan pendidikan. Untuk soal yang pertama, menurut Anda, apa fungsi dari mata kuliah landasan pendidikan? Lalu jelaskan menurut pemahaman dan bahasa Anda sendiri. Menurut saya, fungsi dari adanya mata kuliah landasan pendidikan sendiri, yang pertama, sebagai salah satu cara dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, memuat tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dengan mata kuliah landasan pendidikan ini, dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua, dijadikan sebagai tolak ukur atau acuan bagi calon pendidik untuk bagaimana dalam praktek belajar mengajar. Nah, saya sendiri merupakan mahasiswa yang mungkin kedepannya akan bergelut dalam bidang pendidikan yang dituntut untuk bisa mengajar. Nah, dengan adanya mata kuliah landasan pendidikan ini, setidaknya saya menjadi tahu bagaimana gambaran kedepannya sebelum saya terjun ke dunia kerja. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Jelaskan apa hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Nah, manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu bentuk akal pada diri manusia yang tentunya tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain seperti hewan dan lain sebagainya. Bahwa untuk mengolah akal pikirannya, manusia memerlukan pola pendidikan melalui suatu proses pembelajaran. Nah, hubungan manusia dengan pendidikan sangatlah erat karena mempunyai ikatan yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, di mana manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan ini dalam rangka mempertahankan hidupnya. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Melalui kegiatan belajar mengajar, seorang siswa pada akhirnya memahami konsep toleransi dan memiliki sikap toleransi terhadap orang yang berbeda kebudayaan, agama dengannya. Dalam kaitannya dengan hal ini, menurut Anda, hal apa yang bisa dilakukan seorang pendidik untuk dapat memberikan pemahaman tentang konsep toleransi kepada peserta didik? Nah, menurut saya, yang pertama, mengajarkan pada peserta didik tentang arti kerukunan umat beragama. Yang kedua, dengan memberikan contoh, karena seorang pendidik sering dijadikan sebagai teladan bagi peserta didiknya, seperti kita memimpin untuk kegiatan berdoa bersama, namun dengan sesuai dengan keyakinannya masing-masing tanpa memaksakan pihak manapun. Yang ketiga, mengajarkan akan keanekaragaman budaya di Indonesia ini, karena di Indonesia bukan hanya terdiri dari satu kebudayaan, maka dari itu harus saling menghargai satu sama lainnya. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Bagaimana cara memahami karakteristik peserta didik berdasarkan keadaan psikologisnya? Jelaskan beserta contoh. Nah, yang pertama kita harus melakukan pendekatan dengan peserta didik tersebut dengan cara sering berinteraksi dengan peserta didik melalui tanya jawab tentang hal-hal yang dirasa menarik bagi peserta didik. Sebagai contoh, dengan sering berinteraksi peserta didik akan menjadi lebih terbuka atas permasalahan-permasalahannya dan mungkin menjadi tidak sungkan lagi untuk mencurahkan keluh kesahnya kepada kita. Yang kedua, kita harus memahami lingkungan sekitar peserta didik tersebut. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya karena bisa saja peserta didik tersebut tumbuh dengan kurangnya rasa perhatian dari keluarganya, baik diakibatkan oleh broken home ataupun masalah lainnya. Dengan begitu, bisa saja mengakibatkan peserta didik menjadi tidak bisa fokus di sekolah.
Lalu yang ketiga, kita harus menjadi teman terdekatnya. Dengan menjadi teman terdekat akan memudahkan kita sebagai pendidik untuk memahami karakter peserta didik tersebut, karena banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh peserta didik tersebut di depan kelas atau di depan orang banyak. Maka dengan kita berinteraksi dengan peserta didik tersebut dan menjadikan kita teman terdekatnya, akan memudahkan kita sendiri untuk mengenali karakter dari peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu nomor 5. Pancasila merupakan landasan filosofis dari negara Indonesia. Jelaskan implikasi landasan filosofis Pancasila terhadap pendidikan Indonesia. Nah, Pancasila sendiri merupakan landasan filosofis di Indonesia, di mana dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai tolak ukur atau acuan dalam rangka praktek pendidikan. Nah, implikasi landasan filosofis Pancasila terhadap pendidikan Indonesia sendiri ada 5. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, di mana pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didiknya untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, sehat, cakap, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu yang kedua, kurikulum pendidikan, di mana kurikulum pendidikan di Indonesia yaitu menyesuaikan dengan jenjang pendidikannya dengan tetap memperhatikan peningkatan iman dan takwa, berakhlak mulia, peningkatan potensi, persatuan nasional, nilai kebudayaan, nilai kebangsaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu metode pendidikan. Metode pendidikan yang diselenggarakan haruslah dengan metode yang dirasa cocok dengan peserta didiknya, dengan tetap mengutamakan prinsip cara belajar siswa yang aktif. Selanjutnya yaitu peranan pendidik dan peserta didik. Dalam hal ini sudah tersirat dan tersurat dalam semboyan pendidikan kita, yakni Ing Arso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, di mana kita di depan memberikan teladan, di tengah kita membangun, dan di belakang kita memberikan dorongan. Selanjutnya yakni orientasi pendidikan, di mana meliputi fungsi konservasi dan kreasi. Fungsi konservasi yaitu yang dilandasi asumsi bahwa terdapat nilai-nilai dan norma yang dipandang berharga. Sedangkan fungsi kreasi asumsikan bahwa realitas tidak bersifat terberi. Artinya kita harus berusaha untuk mewujudkan suatu hal tersebut. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi fisabilil haq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.